Tapi pertanyaan saya kira banyak orang juga, dan kan kita sendiri sudah membicarakan dia akan mengulang lagi, dan apa yang gimmick atau trik dia itu kan sebenarnya sudah terbaca. Pertanyaan kenapa itu diulang lagi begitu ya, Bung Rocky? Saya menganggap bahwa tim yang mengajarkan atau mendikte Gibran tahu bahwa Gibran tidak mampu debat di tingkat kebijakan dan debat di tingkat paradigma filosofi misalnya kan. Mahfud bagaimanapun dia ngerti itu, bagaimana kebijakan itu diatur, diselesaikan dulu di dalam paradigma, baru diturunkan dalam kebijakan, baru dilihat hal-hal teknis. Gibran sebaliknya, dia bermain di dataran teknis, itu dataran dirjen, itu bahkan itu dataran yang sangat sempit sebetulnya kan. Jadi tema debat ini tema debat untuk melihat prospek berpikir seseorang tentang kebijakan, bukan sekedar kebijakannya tapi prospek dia berpikir tuh. Jadi itu yang nggak terlihat tuh, dan kelihatannya udah mentok juga tuh Gibran ya, cuman itu ilmunya ternyata kan. Dan netizen tentu tahu bahwa masa gitu doang ulang-ulang tuh, yang ngeledek tapi ngeledek dengan akal lah, masa ngeledek dengan tubuh kan. Dan kelihatannya memang disiapkan itu, karena tiba-tiba Gibran merunduk lalu cari cara untuk ngeledek Pak Mahfud sekarang. Dia kan juga ngeledek Pak Caimin. Tetapi yang menarik buat saya, Gibran terjebak dalam dua psikologi. Psikologi yang pura-pura sopan di awal, ya Pak Prof, dengan kemudian berubah menjadi olok-olok. Kan itu dua psikologi yang kita bisa bilang ini kayak ada bifurkasi gitu. Kalau saya pakai kata bifurkasi, nanti Gibran bingung pula istilah bifurkasi. Coba jelasin dulu. Jadi di ujung dia bercabang, bifurkasi itu di awal, oke, sopan, terus bercabang antara mau ngeledek dan mau mengatakan bahwa ini adalah permainan. Kan itu kan akhirnya kan. Jadi orang anggap, loh kenapa mesti disebutin itu sebagai permainan? Kan Gibran mau menunjukkan bahwa iya, dia juga ingin bermain-main aja tuh, sebagai homo ludens misalnya. Sekali lagi itu istilah homo ludens silakan dicari di Google. Tetapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana kematangan orang di atas panggung. Ini bukan debat ketua BEM, bahkan ketua BEM tuh selalu datang dengan konsep yang kuat. Jadi terakhir mungkin kita lihat bagaimana akhirnya orang menilai bahwa ya masih terlalu, bukan terlalu dangkal lah, saya nggak mau sebut kata dangkal, masih terlalu muda pada Gibran itu untuk masuk dalam pengetahuan yang sifatnya paradigmatik, sekali lagi itu. Dan itu ya kan kesulitan kita mencari pemimpin yang paham masalah tetapi mampu mengabstrakkan itu. Bahkan kalau bercanda pun nggak bisa abstrak, ya susah itu. Debat internasional nanti kalau misalnya Pak Prabowo berhalangan, lalu Gibran bagaimana mengolah bahasa tubuhnya di kalangan diplomat yang tahu cara untuk berolok-olok secara cerdas itu.